Halo semuanya. Wah, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Pastinya nanti akan ada ibadah yang sangat seru. Nah, untuk menyambut Paskah yang sebentar lagi tiba, aku mau mengajak teman-teman semua memberikan karyanya yang terbaik. Nah, dengan tema Yesus disalibkan karena cintanya. Apa yang teman-teman bisa buat? Teman-teman boleh menyanyi, menari, menceritakan kisah Yesus disalibkan, membuat makanan, membaca ayat Alkitab tentang Paskah, memainkan alat musik, menulis doa untuk berterima kasih kepada Yesus, membuat puisi juga boleh, ataupun membuat hiasan, dan masih banyak lagi. Teman-teman rekam videonya dengan durasi 1 menit ya. Lalu landscape saja. Nah, kalau sudah direkam, nanti kirimkan ke nomor ini. Tolong kirimkan ke sini paling lambat tanggal 30 Maret 2021. Selamat mempersiapkan dan selamat berkarya. Ditunggu ya videonya. Menjadi saluran berkat kasih Allah bagi sesama menjadi sangat penting di masa pandemi ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan.
kita lanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang terdampak, baik anggota jemaat, simpatisan, maupun warga sekitar sesama kita, dengan menyisihkan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening gereja GKI Pasir Kaliki. Dengan keterangan peduli COVID atau dengan menambahkan angka 19 pada jumlah persembahan yang kita berikan. Kiranya Tuhan memimpin dan memakai kita menjadi saluran berkat untuk sesama kita. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pelangi yang indah yang merupakan tanda perjanjian Tuhan kepada Nabi Nuh mengingatkan kembali akan kasih setia Allah yang tak terputus kepada umatnya. Hari ini kita memasuki ibadah Minggu Prapaskah 1 dengan penghayatan bahwa Tuhan Allah senantiasa setia ada bersama kita dalam setiap situasi. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Janganlah musuh-musuhku bergembira atasku, dan janganlah sampai dipermalukan orang yang menantimu. Beritahukan jalanmu, tunjukkanlah dan bawalah ku berjalan dalam kebenaran-Mu. Allah yang selamatkanku, pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Ingat segala rahmat-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, karena sudah ada semuanya sejak pada mulanya. Dosaku di masa muda, jangan Kau ingat ya Tuhan, tapi pandanglah ku dalam kasih-Mu, karena Kau sungguh baik. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Ya Tuhan baik dan benar,
Saudara sekalian, kita memasuki ibadah Minggu Prapaskah yang pertama dengan sebuah pengakuan bahwa penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit bumi dan segala isinya yang setia menepati janjinya. Saudara sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Tuhan Allah menetapkan perjanjian kasih-Nya terhadap umat-Nya, terhadap mereka yang bertobat dan memilih hidup benar. Melalui pernyataannya dalam kitab Markus 1 ayat 11, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Allah mau menyatakan janjinya akan keselamatan bagi umat-Nya, akan digenapi melalui Yesus sebagai anak Allah yang akan menjalankan karya penyelamatannya bagi umat manusia. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku berteduh, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia. Bagiku punyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Wahai insan datanglah, mari sambut kasih-Nya, ingat akan janji-Nya, kasih besar. Yesus telah memanggilmu, simak suaranya merdu, dan serahkan hatimu, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Dalam gelap menanti terang, dalam duka menanti harap, jadikanlah
pancarkan kasih-Mu. Kristus Tuhan, sinarilah lubuk hatiku. Kristus Tuhan, terangilah gereja-Mu. Dalam perang menanti damai, putus asa menanti harap. Sabdamulah kekuatan kami, beritakan firman-Mu. Kristus Tuhan, sinarilah lubuk hatiku. Kristus Tuhan, terangilah gereja-Mu. Marilah kita nyatakan tobat kita dengan berdoa. Ya Tuhan, seringkali kami mengucap janji kepadamu dan seringkali kami ingkari. Betapa sering kami bersemangat untuk berjanji, namun pada kenyataannya ketika diperhadapkan pada tantangan, acap kali kami abai pada janji itu. Dan ketika kami ingat pada janji kami enggan untuk memenuhinya. Kami berjanji untuk melayani-Mu, tetapi kami mangkir dalam pelayanan. Kami berjanji untuk lebih mengenal-Mu dengan membaca firman-Mu, tetapi justru lebih asik dengan berbagai kegiatan yang lain. Kami berjanji untuk mendekat kepadamu dalam doa, tetapi kami malah terlena dengan pemikiran kami sendiri. Tuhan, kasihani dan ampunilah kami. Kiranya Tuhan Yesus menempa kami agar kami tekun untuk membalas kasih setia-Mu dalam kehidupan sehari-hari, serta setia akan janji yang telah kami tanamkan dalam diri kami. Amin. Marilah kita membaca kitab Mazmur 25 ayat 8-10 secara berbalasan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Seterusnya mari kita menyiapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara sekalian. Bapa di surga, kami sudah menyiapkan diri kami untuk membaca bagian dari Injil Markus hari ini. Biar Tuhan menolong kami sehingga bagian firman yang kami baca dan kami renungkan bersama hari ini dapat menolong kami untuk semakin hidup yang berpengharapan di dalam Tuhan. Karena kami berpegang teguh pada janji bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara sekalian, bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini ialah dari Injil Markus pasalnya yang pertama ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15. Injil Markus pasal yang pertama ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan bagi kita. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Ia dicobai oleh iblis.
Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara sekalian, demikianlah firman Tuhan bagi kita menurut Injil Markus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Saudara sekalian, ada kalimat bijak yang mengatakan, jika seorang kehilangan hartanya, ia akan berduka dalam beberapa bulan. Jika kehilangan pasangan hidupnya, maka ia akan berduka dalam beberapa tahun. Tetapi jika seseorang kehilangan harapan, maka ia akan kehilangan seluruh hidupnya. Saudara sekalian, kalimat bijak ini hendak menekankan kepada kita bahwa kita penting untuk tetap mempunyai hidup yang berpengharapan. Hidup yang penuh harapan akan hari esok. Mengapa, saudara sekalian? Karena pada dasarnya, saudara sekalian, tidak ada situasi hidup tanpa harapan. Yang ada adalah mereka yang kehilangan harapan dalam hidupnya. Jangan biarkan mereka yang putus harapan dalam hidup ini merampas dan merusak harapan-harapan dalam hidup saudara. Di dalam firman hari ini, saudara sekalian, melalui kitab Kejadian pasal 9, ayat 8-17 yang berkisah mengenai tanda pelangi yang Tuhan berikan kepada Nabi Nuh dan keluarganya, kita diingatkan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang selalu memberikan harapan kepada umatnya. Pelangi atau busur Tuhan yang ditempatkan di langit adalah simbol harapan dan semangat hidup bagi umat Allah. Pelangi adalah tanda dan janji Allah bahwa Allah akan selalu hadir menyatakan kasih-Nya dan pertolongannya saudara sekalian dalam kehidupan manusia. Allah yang kita kenal bukanlah Allah yang suka mengobrol janji lalu melupakannya. Allah yang kita kenal adalah Allah yang mengikat perjanjian dengan umatnya dan setia pada janjinya akan memenuhi apa yang dijanjikan kepada umatnya. Saudara sekalian, lawan dari hidup berpengharapan bukanlah hidup tanpa harapan, melainkan hidup dalam ketakutan. Perasaan takut dalam diri manusia memang tidak dapat dihilangkan, saudara sekalian. Ini adalah perasaan yang wajar terjadi, dirasakan oleh banyak orang termasuk kita, saya dan saudara. Kenapa kita merasa takut? Karena kita kan tidak tahu akan hari esok. Karena ketidakpastian akan hari esok itu bisa menimbulkan rasa takut, rasa cemas dalam diri kita. Dan perasaan seperti ini saudara tidak perlu disangkal oleh kita. Oleh sebab itu saudara sekalian, yang perlu kita lakukan ialah bagaimana kita mengendalikan rasa takut yang ada dalam diri kita dengan hidup berpengharapan kepada Tuhan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang setia pada kasih dan janjinya kepada kita. Mengapa kita perlu mengendalikan rasa takut, saudara sekalian? Karena rasa takut dalam kehidupan manusia itu menyebabkan beberapa hal. Yang pertama, saudara sekalian, rasa takut itu membuat kita kehilangan rasa damai. Akan membuat hidup kita, saya dan saudara dalam kegelisahan. Yang kedua, saudara sekalian, rasa takut itu menimbulkan keraguan akan kehadiran Allah dalam hidup kita. Orang yang dikuasai rasa takut itu bisa ragu apakah Tuhan ada dalam hidupnya. Meragukan kehadiran Tuhan. Yang ketiga, saudara sekalian, tidak dapat berpikir dengan jernih dalam melihat dan menyelesaikan masalah kehidupan yang sedang dihadapinya. Orang yang dikuasai rasa takut tidak akan dapat berpikir dengan jernih, saudara sekalian, dalam melihat masalah dan kemudian mencari solusi permasalahannya. Yang keempat, saudara sekalian, mengapa kita perlu mendengar rasa takut? Karena orang yang dikuasai rasa takut akan kehilangan pengharapan yang membuatnya patah semangat dalam menghadapi tantangan hidup yang dijalaninya, saudara sekalian. Saudara sekalian, rasa takut itu dapat menggeser
fokus hidup kita dari percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan, serta hidup yang berpengharapan kepada Tuhan, menjadi hidup yang berfokus pada ketakutan yang melemahkan, bahkan menghilangkan semangat dan daya juang kehidupan kita. Sering kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat 15, kita dapat melihat apa yang telah Yesus lakukan bagi kita, bagi saya dan saudara, agar kita sebagai umatnya hidup yang berpengharapan. Kita dapat melihat apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita, agar saudara dan saya punya hidup yang berpengharapan di tengah berbagai pergumulan hidup yang kita jalani. Apa yang Yesus lakukan bagi kita? Seperti disaksikan oleh Injil Markus hari ini. Yang pertama, saudara sekalian, ialah pembaptisan Yesus. Saudara sekalian, Yesus tidak berdosa. Dan oleh karena itu sebenarnya Yesus tidak membutuhkan pembaptisan Yohanes yang menekankan pengampunan dosa. Tapi kenapa Yesus melakukan ini, saudara sekalian? Yesus melakukan ini untuk memperlihatkan kepada kita, kepada manusia, kepada umat saat itu, bahwa Ia adalah Allah yang mau merendahkan dirinya, yang mau merasakan kesulitan dan pergumulan nyata kehidupan manusia sehari-hari. Pembaptisan Yesus adalah tanda solidaritas Yesus kepada manusia yang dapat mengalami berbagai tantangan kehidupan dalam hidupnya. Yang kedua, saudara sekalian, Injil Markus menyatakan kepada kita bahwa Yesus yang diberitakan hari inilah Yesus yang menang atas pencobaan. Yesus mengalahkan pencobaan di padang gurun. Yesus yang telah menang inilah yang juga akan menolong kita untuk melewati dan menghadapi berbagai tantangan kehidupan di dalam kehidupan dengan tetap punya pengharapan yang kuat. Di dalam Yesus, saudara sekalian, Allah memperlihatkan janjinya untuk setia membantu kita, membantu saya dan saudara mengalahkan berbagai tantangan hidup di padang gurun kehidupan ini. Dunia dibagikan padang gurun kehidupan. Ada banyak tantangan di sana. Tetapi Yesus sudah pernah ada di sana dan mengalahkannya. Injil Markus mengatakan kepada kita, inilah Allah yang begitu solider kepada manusia. Allah yang sudah mengalahkan pencobaan itu, Allah yang sudah mengalahkan pergumulan di padang gurun kehidupan itu. Allah ini jugalah yang akan menolong kita agar tetap hidup yang berpengharapan. Saudara sekalian, pandemi COVID-19 yang sudah kita jalani bersama lebih dari setahun ini, saudara sekalian, memang memberikan tantangan tersendiri dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir, saudara sekalian. Bagaimana sikap hidup kita sebagai orang percaya di tengah pergulatan hidup sekarang ini? Dan mengenai hal ini, saudara sekalian, kita dapat belajar dari kitab Mazmur yang kita baca dan kita nyanyikan di awal ibadah kita hari ini. Dan juga belajar dari apa yang sudah Yesus nyatakan kepada kita dalam Injil Markus. Ada beberapa hal yang penting kita perhatikan, saudara sekalian. Yang pertama, saudara sekalian, yaitu alihkan pandangan kita dari masalah atau ketakutan kepada Kristus, Allah yang hadir, Allah yang hidup dalam kehidupan kita. Orang yang fokus pada masalah bagaikan orang yang melihat satu titik di kertas yang putih dengan menggunakan kaca pembesar. Yang kecil jadi besar, yang besar menjadi luar biasa besarnya, saudara sekalian. Mereka yang fokus pada masalah tidak akan mampu melihat masalah dengan jernih dan tidak akan mampu menemukan jalan keluar dari persoalan atau pergumulan yang sedang dihadapinya. Oleh sebab itu, saudara sekalian, dalam doa saudara, alihkan pandangan saudara dari masalah kepada Tuhan yang hidup, yang Tuhan yang solider, Tuhan yang pernah mengalahkan gurun kehidupan yang mau hadir dalam hidup saudara. Jangan berkata, oh Tuhan, saya punya masalah yang besar. Tetapi katakan dalam doa saudara, saudara bahwa hai masalah, saya punya Tuhan yang besar yang akan memampukan saya mengatasi gurun kehidupan ini. Fokus pada Tuhan, bukan pada masalahnya, saudara sekalian. Di dalam firman Tuhan memang dikatakan bahwa iman kita kepada Tuhan walaupun sebesar biji sesawi itu dapat memindahkan gunung masalah. Tetapi saudara sekalian, setiap ketakutan, setiap kekhawatiran kita itu menciptakan gunung-gunung masalah yang baru yang dapat menghambat langkah kehidupan kita. Sebab itu saudara sekalian, fokuslah kepada Tuhan.
Mari kita percayakan hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan seperti yang dilakukan pemazmur. Maka saudara akan mampu menjalani kehidupan dengan tetap kuat, tetap berpengharapan dalam Tuhan. Dan saudara akan dimampukan Tuhan untuk melewati gurun kehidupan ini. Karena kita punya keyakinan seperti pemazmur, kita disertai dan Tuhan setia pada janjinya. Penting dalam hidup ini saudara kita membangun pengharapan yang tiada hentinya kepada Allah seperti yang dikatakan dalam Mazmur yang kita nyanyikan tadi. Karena kita yakin sekali lagi saudara bahwa Allah itu setia pada janjinya. Dan itulah yang membuat kita kuat dan tetap berpengharapan dalam hidup ini. Yang kedua saudara sekalian ialah berserah tetapi tidak menyerah. Saudara sekalian, agar kita tetap percaya dan hidup berpengharapan dalam Tuhan, maka dalam hidup ini saudara sekalian ya, kita perlu berserah tetapi tidak menyerah. Berserah bukanlah menyerah saudara sekalian. Di dalam berserah kita mengakui bahwa kita mempunyai kelemahan, kita punya keterbatasan, kita punya kegelisahan, bahkan ketakutan dalam hidup ini, tetapi kita percaya penuh pada pertolongan dan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita berserah agar Tuhan memampukan, menolong kita menjalani kehidupan di padang gurun kehidupan ini. Kita tetap berusaha, tetap bekerja, tetap melayani, tetapi tidak menyerah dengan segala pergumulan yang ada dalam hidup kita. Kadang memang solusi dalam hidup ini kita merasa bahwa kehidupan kita seperti sedang berjalan dalam lorong yang gelap. Kita mungkin merasa beban hidup kita begitu besar. Kita seperti sedang menghadapi badai kehidupan yang begitu dahsyat. Kita tidak tahu kapan kita bisa melihat sinar yang terang dalam kehidupan kita. Di dalam surat 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dikatakan, saudara sekalian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ketika kita merasa bahwa jalan hidup kita begitu gelap, letakkan tangan kita di tangan Tuhan, saudara sekalian. Ketika kita bersama Tuhan dalam iman, kegelapan yang paling gelap sekalipun akan dapat kita hadapi. Dan kita akan menemukan sinar terang kehidupan. Karena kita tetap punya harapan. Biarlah tangan Tuhan menolong kita. Menuntun kita, memampukan kita melewati lorong yang gelap itu. Dan melihat cahaya terang itu. Dan kita tidak pernah kehilangan harapan dalam hidup. Hidup yang berpengharapan akan membuat seseorang berupaya menemukan jalan untuk mewujudkan kemungkinan-kemungkinan baru untuk kehidupan yang lebih baik bersama dengan Tuhannya. Yang ketiga, saudara sekalian, ialah merefleksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mazmur 25 mengajak kita untuk mengakui kebaikan Allah dalam sepanjang kehidupan kita. Mari kita lihat sepanjang kehidupan kita, kalau kita menengok ke belakang, bukankah kita bisa mengakui dalam iman kita bahwa begitu banyak cara Tuhan menolong kita. Begitu banyak Tuhan hadir, meneguhkan, menguatkan kita, memberkati kita. Hadir bersama dalam sepanjang kehidupan kita. Saudara sekalian, kita harus yakin bahwa cara Tuhan menolong kita di masa sekarang belum tentu sama dengan cara Tuhan menolong kita di masa lalu. Cara Tuhan menolong kita di masa depan belum tentu sama dengan cara Tuhan menolong kita di masa lalu dan masa kini. Saya selalu yakin saudara bahwa Tuhan itu selalu tahu cara yang tepat untuk menolong kita. Asalkan kita percaya dan berpengharapan teguh bahwa Tuhan akan menolong kita karena Dia setia pada janjinya. Saudara sekalian, kita sebagai umat pilihan Allah tidak boleh kalah oleh tantangan kehidupan di padang gurun kehidupan kita yang sedang ataupun mungkin nanti kita hadapi dalam perjalanan kehidupan kita. Kita harus yakin, tetap teguh dan berpengharapan karena ada Kristus yang sudah pernah mengalahkan gurun kehidupan. Itu hadir bersama dengan kita. Pergumulan hidup adalah pergumulan spiritual kita bersama dengan Tuhan. Untuk mengubah kita, manusia biasa dengan segala kelemahan dan keterbatasan ini, menjadi manusia yang luar biasa. Yaitu manusia yang mampu dalam Tuhan untuk terus menjalani kehidupan dengan kuat, dengan teguh di padang gurun kehidupan. Karena berdasarkan satu keyakinan iman bahwa Tuhan itu setia kepada kita.
Tuhan setia hadir bersama dengan kita di padang gurun kehidupan yang kita jalani setiap harinya. Saudara sekalian, di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan, kita akan memasuki kehidupan dengan berpengharapan. Karena sekali lagi Allah setia akan janjinya untuk hadir memampukan kita melewati padang gurun ini. Selamat masuki Minggu Prapaskah yang pertama. Tuhan memberkati kita. Amin. Umat Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptis kita berdasarkan Katekismus Heidelberg, tanya jawab nomor 1 sebagai berikut. Apakah penghiburan kita satu-satunya, baik dalam hidup maupun mati? Aku bukanlah milikku sendiri, melainkan tubuh dan jiwa, dalam hidup dan mati, milik Juru Selamat Yesus Kristus. Kristus telah membayar lunas semua dosaku dengan darah-Nya yang kudus dan membebaskan aku dari semua kuasa jahat. Dia juga menjaga aku sedemikian rupa sehingga tak selembar pun rambut akan jatuh dari kepalaku tanpa kehendak Bapa di sorga. Segala perkara berjalan untuk keselamatanku, karena aku adalah milik Dia, Kristus, oleh Roh Kudus-Nya menjamin aku kepada kehidupan kekal dan membuat aku dengan sepenuh hati rela dan siap sejak kini hidup baginya. Amin. Saudara sekalian, mari kita menaikkan doa syafaat kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam doa syafaat kami hari ini, kami mau berdoa bagi segala upaya pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa agar program vaksinasi yang sedang dilakukan dapat menolong dalam upaya kami bersama mengatasi pandemi COVID ini. Tuhan berikan juga kesadaran yang semakin baik pada anggota masyarakat untuk dapat menjaga protokol kesehatan dan memberlakukannya dalam kehidupan. Sehingga kami bersama-sama sebagai satu bangsa mengupayakan dan berhasil bersama-sama menangani pandemi COVID ini. Kami berdoa untuk tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan sebagainya yang sedang berjuang untuk merawat dan menolong sesama kami yang terpapar COVID-19 ini. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Jauhkan mereka dari hal yang tak diharapkan, ya Tuhan. Dan kami mendoakan setiap mereka yang terpapar virus COVID ini dapat pulih, dapat disembuhkan, ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi majelis jemaat Tuhan di tempat ini, GKI Pasir Kaliki. Berkati setiap anggota majelis jemaat dalam pelayanan mereka, dalam kepemimpinan mereka. Mampukan mereka dapat menjadi gembala yang baik bagi warga jemaat di tempat ini. Tuhan juga berkati setiap aktivis jemaat yang melayani dalam setiap bidang kehidupan, bidang pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Biarlah mereka dengan tekun, dengan setia melayani dalam bidang-bidang yang Tuhan percayakan. Dan pelayanan mereka menjadi berkat bagi kehidupan persekutuan jemaat GKI Pasir Kaliki dan juga dalam lingkup-lingkup yang lebih luas. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi kota kami, kota Bandung, juga berkati kota kami dalam upaya menangani pandemi COVID, juga dalam upaya pemerintah daerah pemulihan ekonomi, dan biarlah ya Tuhan segala yang dilakukan memberikan hasil yang baik, sehingga kesejahteraan warga kota Bandung dan sekitar juga semakin hari semakin baik. Kami juga berdoa dan mendoakan panitia Paskah GKI Pasir Kaliki, Tuhan juga yang memberkati segala persiapan-persiapan yang mereka lakukan, dan seluruh rangkaian Paskah tahun ini, mulai dari Prapaskah yang pertama sampai dengan Pentakosta nanti juga boleh dipersiapkan dan dilakukan dengan baik. Kami juga mendoakan proses pemilihan calon penatua, Tuhan juga berkati prosesnya, semua boleh berjalan dengan baik. Dan setiap pribadi yang dicalonkan menjadi calon penatua untuk masa pelayanan 2021-2024 adalah mereka yang sungguh-sungguh siap melayani bagi kepentingan Tuhan melalui jemaat Tuhan di tempat ini.
Bapa di sorga, inilah doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Ya Bapa, di dalam surga, kuduslah jadilah di bumi seperti di surga. Beri kami makanan yang cukup dan ampuni kami seperti kami ampuni orang. Jauhkan kami dari cobaan, lepaskan dari yang jahat, sebab Kau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan Umat Tuhan, marilah kita bersyukur dengan menyampaikan persembahan kita yang didasari dari Mazmur 25 ayat 6. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Persembahan dapat kita kumpulkan dengan memasukkan dalam amplop khusus yang dapat kita kumpulkan saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Bagi jemaat yang menginginkan persembahannya diserahkan ke gereja, dapat menghubungi tata usaha atau penatua agar amplop persembahan yang sudah disiapkan dapat diambil. Atau dapat pula memberikan persembahan dengan cara mengirimkannya melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan scan QR Code yang telah tersedia.
Mari kita berdoa. Ya Bapa kami, dengan penuh sukacita, kami datang membawa persembahan sebagai wujud syukur kami atas berkat anugerah yang telah Engkau limpahkan pada kami. Terlebih dari itu, ajarlah kami untuk memberikan diri kami sebagai persembahan yang sejati, untuk Kau pakai menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus dan Roh-Mu yang kudus, kami naikkan persembahan ini. Amin. Janji yang manis kau tak lupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahnya langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak lupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada kuharapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Saudara sekalian, dengarkanlah sabda Tuhan dengan sukacita. Percayalah bahwa janjinya selalu tergenapi. Rancangannya selalu baik untuk manusia. Jalanilah hidup dengan setia pada janji Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan, Allah penyelamat. Janji setia pada pasangan, janji setia pada keluarga, dan janji setia menjaga kelestarian alam kehidupan di sekitar kita. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Hosana. Hosana, 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 amin.